Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir kembali kita di acara TAS atau Tanya Apa Saja. Jadi acara persembahan Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER bekerjasama dengan Provinsi Surabaya. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah mencapai seri TAS yang ke-18. Jadi sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 bulan. Dan minggu ini telah hadir di tengah-tengah kita para pakar mengenai temanya yaitu mengenai seputar operasi kanker ovarium. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi UNER sekaligus Ketua Provinsi Surabaya, dan juga kebetulan hari ini sebagai narasumber juga guru kita hadir guru kita Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan yang selaku moderator dan juga nanti mungkin selaku narasumber juga, dan juga Dr. Wita Saraswati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Mungkin untuk menyikat waktu karena seperti biasa acaranya satu, kami persilakan pada Dr. Brahmana untuk membuka acara. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih partisipasinya setiap hari Rabu jam 10 sampai 11 rutin. Insya Allah diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk terus selama 52 kali selama tahun 2021 akan ada acara Tanya Apa Saja. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Dan satu hal, sebetulnya kita berharap tidak one way, tetapi kita justru mendapat masukan dari teman-teman sejawat semua, senior semua, yang langsung di daerah berhadapan dengan pasien. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih guru saya, Dr. Pujo Hartono, yang akan berperan sebagai moderator, kemudian senior saya, Dr. Wita, mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk panjenengan semua mengisi acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Untuk waktu kami persilakan langsung kepada guru kami, moderator kita hari ini, kepada Dr. Pujo, sekaligus mungkin memberikan sekilas pandangan awal mengenai seputar operasi ovarium. Mungkin nanti juga mohon izin dari panitia untuk membantu membacakan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta. Peserta dipersilakan bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau kolom komentar. Monggo, Dr. Pujo. Terima kasih, Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, hadir, para teman sejawat semuanya, juga kepada pembicara Dr. Brahmana Askandar dan Dr. Wita Saraswati yang akan membahas masalah operasi kanker ovarium. Jadi seperti kita ketahui, kanker ovarium ini memang mungkin sampai sekarang masih lady killer ya. Masih lady killer. Bagi kita sendiri juga kadang-kadang stressful ya, sudah dioperasi, kemudian di kemo, ternyata kumat lagi. Dan itu sering sekali. Dan rasanya, nggak tahu ya, di Dr. Sutomo, nanti Dr. Brahmana, Dr. Wita mungkin bisa. Kesannya kok operasi ini lebih banyak CA ovarium ya daripada CA yang lainnya. Atau karena mungkin banyak yang depresi. Tapi jelas, memang CA ovarium ya, mayoritas operasi. Berbeda dengan kalau CA cervix, kalau stadiumnya sudah lanjut ya mungkin ada keterbatasan untuk melakukan operasi. Khasnya lagi tidak ada gejala ya. Susahnya CA ovarium meskipun di negara maju pun jadi sering terlambat karena sering tanpa gejala. Biasanya gejala awalnya abdominal discomfort saja. Kemudian ya sampai semuanya operasi. Dan operasi sebetulnya ukurannya itu adalah sisa tumor. Kalau sisa tumor, semua tumornya semua bagian, saya kira prosesnya masih cukup bagus. Ya. Tetapi kalau ada sisa yang menjadi masalah. Nah, yang jadi masalah untuk teman-teman, saya kira teman-teman juga semuanya sadar, enggak.
ya pasti ingat semuanya bahwa kita semuanya mempunyai kemampuan, kita semuanya di Kodiki saya kira sudah ada bahwa kita kalau memang tidak mampu ya harus rujuk. Tetapi kadang-kadang tidak semudah itu mungkin untuk teman-teman di daerah, di kabupaten, sudah mau merujuk, pasiennya nggak mau dan sebagainya. Tetapi paling tidak kalau memang berisiko, saya yakin teman-teman pasti juga nggak seberani itu untuk melakukan operasi yang sangat berisiko. Nah, ada mungkin hal-hal yang bisa perlu diperhatikan. Ini kira-kira mengarah ke suatu keganasan kalau kita mendapatkan kista, atau kira-kira ini aman dan sebagainya. Barangkali mungkin Dr. Brahmana dan Dr. Gita bisa menyampaikan ke teman-teman semuanya. Kita sharing di sini, kita saling berbagi di sini, dan mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman dari daerah. Monggo silakan Dr. Brahmana. Ya, terima kasih Dr. Pujo. Ini untuk menambah diskusi Dr. Pujo, izin ada 2-3 slide Dr. Pujo ya, untuk memberikan pemahaman sedikit. Saya izin share screen. Ini, jadi kalau kita ada operasi kanker ovarium itu sebetulnya goalnya ada 2. Yang pertama itu kita mengetahui stadium dengan akurat. Kemudian tujuan kedua adalah mengangkat tumor dengan residu 0. Yang pertama, mengetahui stadium dengan akurat, itu terutama pada kanker ovarium stadium dini. Dari USG-nya tampak dini, dari CT scan-nya tampak dini, maka tujuan kita menentukan stadiumnya harus akurat. Yang kedua, kalau stadium lanjut, tujuan kita adalah mengangkat sebersih mungkin dengan sisanya itu secara gross 0. Jadi ini adalah 2 tujuan operasi kanker ovarium. Stadium dini mengetahui stadium akurat, stadium lanjut ukuran tumornya residunya 0 pasca operasi. Nah, kalau kita lihat penentuan stadium, ini adalah stadium kanker ovarium tahun 2014. Kita lihat saja ada 1C1, 1C2, 1C3, tetapi inti yang harus diketahui di sini adalah kalau kita itu hanya misalnya melakukan USO saja, SOS gitu ya, ada rujukan dengan SOS, kita lakukan SOS, kita itu tidak mengetahui pasti stadiumnya stadium berapa. Karena stadium kanker ovarium itu berdasarkan temuan saat operasi berikut hasil histopatologinya. Contohnya stadium 3. Stadium 3 itu ada metastasis melebihi dari pelvis. Jadi kalau ada retroperitoneal lymph node kurang dari 10 mm itu stadium 3A. Jadi kalau kita melakukan SOS, kemudian ganas, kita ditanya stadium berapa, kita hanya bisa mengatakan maksimal ya kira-kira stadium 1. Kira-kira, karena pasti tidak. Karena apa? Karena kita belum mengeksplor, belum menyingkirkan stadium 3A misalnya. 3A itu apa? Metastasis ke lymph node retroperitoneal kurang dari 10 mm dan lain-lain. Nah, kenapa penting? Karena contoh ilustrasi pentingnya stadium yang akurat, pada germ cell ovarian cancer itu harus diberikan kemoterapi pasca operasi kecuali ada kesempatan tanpa kemo untuk imatur teratoma stadium 1A grade 1, dysgerminoma stadium 1A. Nah, ini kalau kita menjumpai stadium ini kita tanpa kemoterapi. Tetapi penyulitnya adalah ketika prosedur penentuan stadium belum komplit. Tapi belum kita mengevaluasi lymph node-nya, belum mengevaluasi momentumnya dan lain-lain. Post SOS kita bingung. Kalau post SOS ini enaknya diberi adjuvan atau tidak ya. Itu sekitar ilustrasi itu yang sering kita diskusikan. Kalau post SOS dirujuk ke kita pasti big discussion. Ini kemoterapi atau operasi ulang dan lain-lain. Karena untuk menentukan stadiumnya harus akurat karena ada kesempatan terhindar dari kemoterapi. Jadi kita lihat di sini kalau pada stadium lanjut ukuran tumor sangat pengaruh. Ini sudah literatur jelas, proven level evidence-nya tinggi, bahwa kalau residunya kurang dari 1, sekarang bahkan 0, itu prognosisnya lebih baik dibanding yang residunya besar. Makanya berkembang extensive surgery, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, pelvisnya bisa terangkat bersih, ada metastasis di kolon, direseksi, kemudian disambungkan primer. Pelvis bisa bersih, ada di spleen, spleennya mungkin diangkat.
Berarti tujuannya adalah R0 alias residunya 0, karena prognosisnya lebih baik dibanding residunya masih besar. Jadi ini mungkin untuk pembuka, kenapa kita penting operasi, satu stadium dini untuk akurasi penentuan stadium lanjut untuk mencapai R-nya R0. Mungkin dari saya begitu, Dr. Pujo. Dr. Wita mungkin. Ya. Dr. Brahmana, jadi apa tujuan operasi sudah jelas, dan tadi memang kualitas operasi itu sangat mempengaruhi prognosis dari si ovarium itu sendiri. Dr. Wita, mungkin ada tambahan, kira-kira ada clue yang penting, ini kira-kira mengarah ke kanker ovarium atau ini hanya kiste biasa? Kira-kira teman-teman yang dibutuhkan itu ya, tahu lah kira-kira apa yang ya nggak berlebihan lah melakukan sesuatu. Monggo silakan Dr. Wita. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Jadi kalau Dr. Brahmana tadi menyampaikan betapa pentingnya staging gitu ya, dan itu duranta op semuanya, karena si ovarium itu surgical stagingnya berdasarkan temuan operasi dan hasil PA. Dan kalau menurut saya kalau operasi ovarium, jadi apakah itu jinak atau ganas, itu operasi yang sangat unpredictable. Jadi apalagi kalau persiapannya enggak pas. Jadi unpredictable itu mulai dari hanya kita cuma bisa biopsi saja, gitu ya, tanpa butuh persiapan darah dan sebagainya, sampai kemudian yang paling unpredictable ternyata harus perlu reseksi usus dan sebagainya. Itu unpredictable-nya di situ. Jadi yang tadinya kita tidak siap darah ternyata sangat tidak bisa kita duga, ternyata memerlukan ICU, bahkan ada perlu darah, bahkan perlu konsul antar departemen, terutama dalam hal ini adalah digestif. Ternyata loh, sudah ada infiltrasi intraluminal bawel misalnya begitu. Dan hal-hal yang unpredictable ini akan makin diperparah kalau persiapan kita tidak pas, gitu ya. Jadi pertama kalau kita menentukan ini benign atau malignan itu mungkin di sesi yang sebelumnya ya, dari mulai dari imaging, anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik kita, jadi dan temuan-temuan USG misalnya begitu. Jadi kalau kita membahas tentang kanker ovarium, sebelum ke sana itu persiapannya, pre-op-nya yang saya intinya di sana. Pre-op-nya itu intinya dari anamnesis itu penting. Terus kemudian pemeriksaan fisik, diagnostik itu juga penting. Kita jarang melakukan fisik diagnostik menyeluruh. Kita jarang meraba pasien ada pembesaran kaki leher atau enggak. Apalagi kalau ibu-ibu sekarang bantunya, sebab ya kita tidak pernah melihat lehernya. Yang tidak kalah penting juga pemeriksaan diagnostik terhadap payudara. Itu kita nggak pernah, apalagi dokter objin cowok ya, dokter Pujo, dokter Brahmana nggak pernah kita ngeliat payudaranya pasien bisa dikomplain. Jadi sering pegang kok. Jadi jangan sampai kita kecolongan, ketahuan bahwa ternyata penyakit payudara setelah kita draping, dokter Pujo. Draping, baru kita lihat payudaranya loh. Payudaranya ada benjolan, jangan-jangan CA ovarium kita ini metastasis atau yang disebut dengan Kurkenberg itu. Jadi artinya sebenarnya sih sama aja, perlu operasi juga perlu ya kan kita jadi aware bahwa ini mungkin metastasis yang mungkin melibatkan pihak lain yang mungkin ada di dalam, dan lebih baik lagi kalau diketahui di awal mungkin TS dari bedah onko bisa payudaranya juga sekalian dari kita juga. Itu unpredictable yang karena kelalaian kita ya, kita nggak aware, kurang periksa dengan teliti secara menyeluruh. Kita hanya fokus ke perut dan organ genitalia internal dan eksternal, itu aja. Lebih celaka lagi kalau kita nggak VT, nggak inspekulo, kemudian hanya USG, itu aja lebih payah lagi. Kemudian persiapan preoperasi lagi yang penting adalah evaluasi andana anestesi, itu penting sekali. Andana anestesi kadang-kadang kita hanya tahunya pasien sudah di draping, sudah langsung kita siap insisi, jadi kita tidak melakukan evaluasi andana anestesi. Itu mungkin awalnya, Dr. Pujo. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Wita. Jadi barangkali ini juga menjawab pertanyaan dari Dr. Haria ya. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan ya semuanya ya. Tetapi barangkali ada petanda yang khusus ya, yang kira-kira bisa sedikit membedakan ini cenderung ganas, ini enggak. Kalau di Surabaya, di Center Sutomo katakanlah ini kan memang
rujukan terakhir ya, semuanya bisa kita lakukan, termasuk semua operasi mesti dilakukan frozen section ya. Tetapi kadang-kadang di daerah ini juga cukup ya nggak selalu gampang hal itu dilakukan. Kemudian di tempat kita mungkin kalau memang complicated kita juga perlu melakukan MRI, CT scan, tetapi tidak harus dan mungkin tidak seharusnya ya di daerah semuanya nanti di MRI, di CT scan juga akan beban biaya yang tidak selektif, saya kira juga kurang bagus. Kira-kira ada sesuatu yang ya bisa menjadi patokan, kira-kira Dr. Brahmana? Oke, terima kasih Dr. Pujo. Jadi sebetulnya kalau kita menjumpai kista ovarium, mungkin kita akan membagi ini apakah kista simple ataukah kista kompleks. Simple termasuk di dalamnya kista fungsional, kista simple yang non fungsional ada di dalam sana. Kita sebut kista kompleks, kompleks itu belum tentu malignan. Kista endometriosis bisa kompleks juga. Nah, parameter-parameter apa yang bisa menduga malignan? Misalnya bersepta, septanya tebal, lebih dari 3 mm, kemudian di Doppler ada aliran darah di septanya. Nah, ini kemungkinan curiga ganas. Kemudian dengan USG aja cukup ya itu deh. Dengan USG aja, Doppler saja cukup. Oh, septanya ada alirannya di septanya ini. Berarti ini kemungkinan ganas. Biasanya kalau ada septa-septa kista endometriosis di septanya tidak ada aliran darahnya biasanya itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ada papillary nodule. Nah, kalau seperti itu, kemudian bisa ditambah dengan pemeriksaan risk malignancy index, dihitung risk malignancy index-nya CA125 plus gambaran ada parameter-parameternya kalau lebih dari 200. Kalau di luar negeri, Dr. Pujo, di luar negeri itu memang infrastruktur mudah, kemudian biaya ada, penunggu biayanya juga ada. Jadi setiap pasien yang RMI-nya di atas atau ada kecurigaan malignansi, curiga saja dirujuk ke center tersier supaya mendapatkan pengobatan yang maksimal. Tapi itu di luar negeri. Di kita ini dengan kompleksitas yang luar biasa tidak bisa kita mengatur seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan di daerah? Kalau sekiranya itu stadiumnya dini, oke. Tetapi kalau misalnya kita melakukan operasi, ya minta tolong, kemudian kalau dirujuk itu report operasinya jelas, itu memberikan informasi ke kita. Oh, sudah saya evaluasi, omentumnya mulus, kemudian tidak ada nodul di peritoneumnya, dan lain itu informasi berharga untuk kita itu. Tapi kalau orangnya mau dirujuk dan mampu, sebaiknya dirujuk saja kalau curiga ganas ke center tersier. Karena penelitian mengatakan kanker ganas ovarium yang dikerjakan di center tersier, prognosisnya lebih baik. Itu jelas, itu proven ya. Saya bisa paham karena secara kita pikirkan secara gampang saja, mungkin tim working-nya ada, kendala biaya untuk tim working tidak jadi masalah, PA-nya lengkap, dan lain-lain. Jadi mungkin dari saya demikian, Dr. Pujo. Mungkin nanti kita mendapat info dari teman-teman. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalaupun terpaksa dilakukan, catatan yang saya kira yang penting bahwa ada catatan operasi yang bagus ya. Kemudian kalau memang harus dirujuk ya dirujuk. Tapi sayangnya kadang-kadang pasien kita itu kalau sudah kepepet dirujuk itu akhirnya berangkat ya. Kasus-kasus kebidanan kita sering kalau sudah fatal baru mau dirujuk. Kalau belum pasti entah alasan apapun, tapi kalau sudah jelek sekali baru mau dirujuk, dan ini yang rasanya tugas kita untuk terus mendidik. Kalau dari sisi laboratorium, kadang-kadang teman-teman kita ini mengandalkan CA125, pokoknya di atas 35 sudah dianggap kanker. Kira-kira gimana dokter kita? Atau ada marker yang lain? Baik, memang kita seringkali kita mengandalkan CA125 yang kita tahu bahwa tidak spesifik ya. Kondisi-kondisi yang menyebabkan CA125 meningkat itu kita harus paham betul, termasuk kehamilan. Kemudian pasien IB itu CA125-nya meningkat, endometriosis itu juga, jadi tidak bisa mengandalkan CA125. Dia hanya tools salah satu untuk bantuan, jadi bukan satu-satunya. Mungkin kalau saya mengingatkan kembali, saya pernah share tentang IOTA index. Mungkin kalau diperbolehkan saya mengingatkan lagi. Silakan.
Jadi ini software ini tuh gratis sebenarnya ya, bisa kita download kalau maunya. Jadi nggak terlalu sulit ya kira-kira ya. Sangat mudah karena pakai USG biasa yang kita punya, yang USG itu kan pengganti stetoskop ya, kira itu semua punya, nggak mungkin opsi nggak punya gitu ya. Atau paling nggak rumah sakitnya ada gitu ya. Ini saya masukkan awur-awuran aja, misalnya contoh umur 32, di tempat Anda apakah ada center gyn onkol gitu ya, onkologi itu kalau nggak ada, terus diameternya misalnya 10 cm misalnya begitu ya, terus ada bagian yang solid kira-kira 4 cm begitu, ada lokul-lokulnya enggak, misalnya oh enggak gitu, ada papil misalnya, ada berapa papil, kita masukkan aja. Kalau makin solid itu tidak ada akustics shadow ya, jadi enggak ada akustics shadow-nya, kemudian ASI-tes ada apa enggak, kemudian keluarlah begini, tinggal jenengan berani enggak buka sendiri, begitu dengan risk malignancy menurut indeks ini. Nah, kemudian kalau berani jenengan enggak apa lakukan, kemudian asal kita menyadari keterbatasan kita ya, Dr. Puja ya. Pertama kali keterbatasan kita sebagai operator, kedua keterbatasan fasilitas, terus dana, apalagi kalau itu bicara tentang dana BPJS ya kita harus tahu diri gitu. Kalau misalnya risk malignancy indeksnya rendah ya silakan kerjakan aja, tapi kalau dengan risk malignancy 91% begini ya ini ada risk stage-nya mungkin 2 atau sampai 4 ya, itu jadi ya kembali lagi kita tidak bisa mengandalkan CA125 Dr. Pujo. Jadi kalau lebih tepat lagi mungkin ada itu ya, HE4 itu ya, kemudian Roma indeks itu ya, jadi monggo. Tapi labnya mungkin mahal ya, sampai HE4 nggak semua lab ada. Nah ini kan ada di baseline ratingnya, kita bisa belajar dari, ini gampang sekali kok, pakai smartphone biasa atau biasa aja, buka langsung aja IOTA indeks keluar ini, langsung aja kita waktu periksa pasien, lakukan ini aja, insya Allah menjadi penolong buat kita, menolong buka atau enggak. Jadi cukup CA125 ya. Jadi CA125 ada marker lain, PA, kemudian, nah kadang-kadang semuanya tinggal dicoreti aja sih, bayar ya setengah mati. Ya, ini mungkin arahnya ke arah epitelial ya, epitelial yang memang lebih. Mayoritas memang mayoritas keganasan epitel ya, epitel. Baik, ada pertimbangan lain mungkin Dokter Brahmana. Jadi kadang-kadang kita melihat usia, paritas, dan sebagainya. Kira-kira bagaimana operasi dalam kondisi-kondisi seperti ini? Kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Ini masih muda, apalagi kalau pada remaja mungkin bisa saja muncul ya. Terus apakah diambil semuanya, dan ditinggal dan sebagainya. Monggo silakan. Terima kasih, Dr. Pujo. Jadi begini, yang pertama, kalau kita menjumpai tumor ovarium curiga ganas pada usia kurang dari 30 tahun, sebaiknya yang diperiksa tumor markernya adalah tumor marker untuk germ cell ovarian cancer. Karena hanya kurang dari 1% usia dari 30 tahun, jenisnya epitelial dengan CA125-nya. Makanya kalau kita usia di bawah 30 tahun yang kita periksa tumor markernya LDH, kemudian beta HCG, kemudian alfa fetoprotein. Jadi kalau membawa rujukan dengan hasil ini, pasiennya tidak 2 kali kerja. Mungkin begitu, Dr. Pujo. Misalnya dirujuk, tidak 2 kali kerja, karena kita sudah mendapat data untuk germ cell ovarian cancer, karena sebagian besar usia muda adalah germ cell ovarian cancer. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan operasi pada usia muda, itu selama masih mungkin, itu adalah konservatif surgery, konservatif surgical staging. Jadi penentuan stadiumnya tetap dilakukan dengan akurat, tapi tetap konservatif. Misalnya, ternyata dugaan ganas kita buka dari ovarium kiri dan terbukti ganas frozen section-nya, maka kita melakukan SOS plus limfadenektomi ipsilateral yang kiri, plus omentektomi, plus lain. Jadi penentuan stadium tetap harus ditegakkan, karena kita harus mendapat stadium yang akurat untuk menentukan pasien ini pasca operasi cukup kalau dia stadium 1A saja tanpa adjuvan, atau dia harus mendapat adjuvan. Bayangkan kalau kita tidak komplit, maka kita sulit ini harus adjuvan atau tidak. Nah, untuk teman-teman di daerah, sejawat senior di daerah, sekonservatif mungkin saja. Karena kalau tidak ada tools, frozen section, dan lain-lain, cukup USO, SOS, tidak ada masalah, tidak salah.
tetapi yang penting edukasi ke masyarakat, ke pasien, Bu, ini yang kita lakukan adalah angkat indung telur kiri saja, tetapi tetap menunggu hasil patologinya. Kalau hasil patologinya ganas, Ibu harus di-refer ke center tersier. Kemungkinannya dioperasi untuk menentukan stadiumnya atau diberikan kemoterapi. Dengan edukasi gini, misalnya terjadi seperti itu, pasien lebih mudah menerima dibanding tidak edukasi. Jadi prinsipnya, message-nya adalah sekonservatif mungkin dengan edukasi. Begitu, Dr. Pujo. Masih. Oke, ya. Jadi tetap sebaiknya dirujuk, kemudian ya paling nggak diberi tahu ya, ada kemungkinan dioperasi, ada kemungkinan dioperasi ulang, ada kemungkinan di kemo, dan yang penting tadi itu ada catatan-catatan yang disertakan, ada catatan yang disertakan sehingga pasiennya nggak kaget. Dan lebih bagus lagi kalau ini mungkin disampaikan lebih awal ya, Dr. Brahmana, Dr. Wita. Jadi apa yang kita kerjakan, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, risiko dan sebagainya itu bisa diketahui lebih awal oleh pasien dan keluarganya. Ini saya kalau boleh berkenan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Iya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang 1 dan 2 saya kira sudah terjawab itu ya. Iya. Mungkin yang ketiga. Iya. Ini beberapa mungkin dari tadi memang perlu dirinci betul. Jadi mungkin poin-poinnya, catatan tadi kan disebutkan catatan yang bagus, catatan yang lengkap itu apa. Nah itu mungkin untuk kasus-kasus berikutnya sehingga ketika sejawat di daerah yang ingin melakukan atau sudah melakukan operasi tahu kalau sekiranya memang ternyata curiga ganas, catatannya apa saja yang bisa harus disertakan pada saat merujuk. Terus untuk pada kasus hamil tadi juga sudah dibahas gitu dengan kista ovarium. Dia sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kami kembalikan ke Dr. Pujo. Ya, ini yang hamil ini menarik ini. Ya, mungkin Dr. Wita bisa kapan harus rujuk. Jadi sering ya kasus hamil, kemudian ada kistenya, apalagi USG kita sudah tajam sekali. Kalau kista-kista kecil pada hamil muda, kadang-kadang juga mungkin folikelnya overaktif ya, kelihatan seperti kista, tapi setelah membesar akan hilang. Tapi kalau memang sejak awal sudah sangat besar, itu mungkin ya perlu perhatian khusus. Kira-kira bagaimana, Dr. Wita? Apa perlu dirujuk atau cukup diobservasi saja atau bagaimana? Monggo, silakan, Dr. Wita. Ya, baik. Seperti saya sebutkan Dr. Pujo tadi, kemungkinan kista itu kista bisa juga kan, corpus luteum yang cukup besar juga bisa sampai lebih dari 8 cm bisa. Jadi artinya yang kita perlu perhatikan adalah karena berisiko untuk terjadi terpuntir atau pecah kan begitu ya. Jadi pertama harus kita singkirkan apakah itu hanya kista fungsional yang ukurannya biasanya tidak pernah lebih dari 5, hampir di bawah 5. Jadi kita bisa observasi saja. Jadi kita ikuti setiap kontrol, kita ikuti ukurannya bertambah atau tidak begitu ya. Kita secara yang kita takutkan pada saat hamil adalah kemungkinan terpuntir atau pecah gitu ya. Jadi akan dirujuk ya kalau setelah kita observasi ternyata belum besar, kemudian malignan ya cepatnya dirujuk karena lebih cepat itu lebih baik. Biasanya sih kita menunggu tindakan di atas 16 minggu, 20 minggu. Itu mungkin Dr. Brahmana mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Dr. Wita. Mungkin kalau ada yang resen ya. Iya, mungkin ada juga beberapa yang terpencet, tapi kami persilakan kepada peserta yang ingin bisa bertanya langsung, kesempatan baik, kesempatan besar karena mumpung ada guru-guru kita, ada para ahlinya di bidangnya, jadi mungkin ada kasus di daerah atau mungkin ada USG, kadang beberapa yang bisa dikirimkan, nanti mungkin ke depan tanya apa saja juga saya usulkan untuk nanti partisipan bisa mengirimkan kasus-kasus, nanti kita kumpulkan untuk kita bahas ya, Dr. Brahmana nanti sih ya. Ada variasi. Ada yang resen, Dr. Seto. Siapa itu? Iya, ini ada Dr. Mekanwati Tautas, tapi coba saya kontak respon, Dok. Monggo nanti sewaktu-waktu kepada Dr. Mekanwati silakan bila ingin bertanya secara langsung. Dr. Brahmana, kalau yang betul-betul
hanya operasi itu yang stadium 1A ya. Selebihnya itu kan apa cukup operasi saja atau harus ada tambahan? Ini penting sekali karena kalau kita sudah ngoyo-ngoyo operasi terus pasiennya harus di kemoterapi, ternyata pasiennya nggak mau di kemo, ya meskipun bukan memanfaatkan, tapi BPJS sekarang ini kan kemoterapi masih di cover saya kira. Sayang sekali kalau dia tidak melakukan kemoterapi, tindakan kita tidak bisa tuntas. Kira-kira bagaimana, Dokter Brahmana? Jadi memang yang tidak di kemo itu hanya yang 1A ya, yang lainnya harus di kemo. Kira-kira begitu. Jadi begini, kalau kapan kita mengkemo, kapan kita tidak. Jadi begini, kanker ovarium itu terbagi 3 jenis utama, yaitu germ cell pada usia muda, yang kedua epitelial, bisa skala usia, terutama 30 tahun ke atas, kemudian sex cord stromal tumor, itu kira-kira umur 40 tahun ke atas. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau germ cell ovarian cancer pada anak muda, semua itu harus di kemo pasca operasi. Ibaratnya demikian. Semua harus di kemoterapi pasca operasi, meskipun sudah terangkat bersih, meskipun sudah SOS, karena mikroskopisnya masih ada. Kecuali 2. 1, dysgerminoma stadium 1A, yang kedua imatur teratoma 1A grade 1. Nah, karena ada kesempatan tanpa kemoterapi dengan syarat stadiumnya 1A tadi, maka penentuan stadium yang akurat sangat diperlukan. Jadi misalnya demikian, kalau itu pasiennya dilakukan SOS, kemudian datang ke kita, hasilnya misalnya Yolk-Sac tumor alias germ cell ovarian cancer, ini kita akan menawarkan 2 opsi pada pasiennya. Pasiennya itu kita langsung, kalau tidak mau operasi untuk menentukan stadium yang pasti, pasiennya kita berikan kemoterapi, tapi dengan catatan, kita bilang ke pasiennya, mungkin saja kemoterapinya tidak diperlukan, tapi karena kita tidak bisa yakin bahwa stadiumnya 1A. Yang kedua, kita lakukan reoperasi untuk menentukan stadiumnya. Kita eksplorasi limfonodnya, omentumnya, dan lain-lain, dengan keuntungan kalau memang betul-betul stadium 1A, maka terhindar dari kewajiban kemoterapi. Kemoterapi itu efeknya tidak jangka pendek, tidak gampang kita ngasih kemoterapi itu. Sudahlah di kemoterapi. Tidak demikian, karena kemoterapi itu orangnya bisa secondary cancer, bisa terjadi leukemia, bisa terjadi dan lain-lain karena efek kemoterapi itu. Jadi betul-betul pertimbangannya harus akurat. Kemudian kalau yang jenis epitelial itu yang bisa tanpa kemoterapi itu adalah stadium 1A, grade-nya grade 1, grade 2. Nah, lagi-lagi ada stadium 1A. Makanya penentuan stadium yang akurat sangat penting. Kita tidak bisa post SOD kemudian dianggap 1A. Oh, mulus, tidak ada apa-apanya. Tapi kita belum lihat lymph node, belum lihat apa-apa, dianggap 1A. Kita tidak berani. Udahlah, dianggap 1A, diobservasi saja. Dan nanti kalau kemudian recurrent, kasihan pasiennya itu. Jadi, mungkin demikian, Dr. Pujo, karena ada beberapa indikasi yang bisa tanpa kemo. Makanya kalau stadium dini, stadium yang akurat sangat penting. Kalau stadium lanjut, lain cerita. Stadium lanjut itu adalah tujuannya operasi dengan residunya 0. Dan ini biasanya serahkan saja pada center tersier. Ini terkait pembiayaan. Kadang-kadang di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kita sama Dr. Wita itu menentukan tumor pot itu, satu operasi itu bisa join 4 bidang, Dr. Pujo. Jadi kita join digestif, join plastik, join urologi, dan lain-lain. Untuk mencapai R-nya 0 itu, Dr. Pujo. Karena prognosisnya lebih baik dibanding yang R-nya tidak 0. Mungkin itu dari saya, Mas. Baik, terima kasih. Jadi lebih complicated, tapi mayoritas ya kemo ya. Sayang kita tadi pagi kita tumor bot, ada pasien yang sudah kita operasi, ternyata balik lagi dia tidak harusnya kemo, tidak kemo, ternyata sudah membesar lagi. Nah seperti ini sayang ya. Kita sudah melakukan upaya yang cukup serius, cukup berat ya, dengan persiapan yang macam-macam, tetapi barangkali mungkin teman-teman bisa membantu masalah kemoterapi ini, paling tidak menjelaskan ke masyarakat perlunya terapi tambahan kemoterapi. Dokter, saya tahu ada ini ada pertanyaan Dokter langsung kan?
Ada Dr. Sukamto ini yang raise hand. Oh, Mungkin silakan. Dr. Sukamto kalau berkenan, Dok. Selamat siang, Dr. Kamto. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya tanya, karena ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf. Iya, sama-sama. Maaf lahir batin, Pak Kamto. Ya, maaf lahir batin, Dok. Dr. Brahmana sama Dr. Wita. Ini pengalaman saya nyampaikan saja salah satu kasus. Ya. Saya enggak pakai slide. Sekitar usianya 50 tahun, BPJS, diagnosanya adalah C ovarium, sudah pernah dibahas di tumor board Sutomo. okay. Kemudian CA125-nya juga tinggi, tapi karena beliaunya ini disuruh tunggu operasinya 6 bulan lagi. Iya. Oke. Terus akhirnya lari ke haji. Ya. Kemudian saya kalau tidak salah pada waktu itu saya juga pernah telepon ke Dr. Pujo sendiri. Iya. Tapi akhirnya pasien itu tetap minta dihaji. Nah, setelah kita kan laparotomi, alhamdulillah bisa kita lakukan TABSO dan saya curiganya karena tidak ada penyebaran dan sebagainya, dan PA-nya ternyata adalah endometriosis yang seperti bubur itu. Nah, yang saya kita pertanyakan itu mungkin perlu pasien itu kalau sudah didiagnosa CA gitu kan, kalau ditunda-tunda itu kan pikirannya kan kacau balau gitu. Nah ini mungkin karena sistem ya, karena sistem BPJS mungkin sehari harus 1 dan sebagainya untuk klaimnya itu supaya bisa rumah sakit tidak terlalu merugi gitu. Mungkin perlu sistem itu yang mungkin perlu terima kasih. Perbaiki ada loh maksud saya. Bisa kita tangkap Dr. Kamto. Ini ahlinya Dr. Wita ini. Sebetulnya bukan karena BPJS ya, tetap Trian di Sutomo itu nggak tahu sekitar ratusan mungkin ya. Ini apalagi saat pandemi tambah numpuk lagi. Iya. Itu pun kita bagi, nanti mungkin Dr. Wita menjelaskan, ada yang akut, yang urgen dan sebagainya. Monggo Dr. Wita, silakan Dr. Wita. Jadi terima kasih Dr. Sukamto. Jadi kalau saya waktu di RSI dulu tuh memang ya pemeriksaannya itu memang sehari harus 1 atau sehari harus panel gitu ya, ada 1 yang bahkan orang sampai diambil darah berulang kali untuk perlengkapan itunya ya. Tapi rasanya di Dr. Sutomo enggak itu kalau masalah itunya ya, artinya kita tinggal order lab apa aja yang diinginkan begitu, terus pasien enggak diminta untuk berulang kecuali kalau mungkin konsulnya antar departemen begitu ya. Kalau lab rasanya kita enggak, mungkin karena tersier ya, kita enggak ada pembatasan itu. Tapi kalau antrinya itu panjang, memang iya Dr. Sukamto, kita akui beberapa waktu yang lalu sempat panjang memang Dok. Bahkan beberapa pasien itu melalui LSM bersurat ke direktur, nah direktur ke kita. Jadi bagusnya lagi sekarang kita punya sistem yang kita buat Dr. Sukamto. Jadi sejak pasien itu diacarakan operasi kita bisa punya. Jadi daftarnya ini pasien antrinya sejak kapan, diagnosisnya apa, sehingga lebih rapi sistemnya itu. Jadi yang antrinya lebih kita dulu kan, tidak sampai berlarut-larut dulu itu sampai ada yang antrinya 12 bulan. Sehingga kita menyebutkan kalau antrinya itu 12 bulan berarti kemungkinan jinak begitu ya. Terus kalau masih hidup ya mungkin dari awal-awal sudah tidak sempat antri panjang. Jadi sistem itu kita perbaiki terus Dr. Sukamto. Bahkan di tumor itu kita juga mengundang teman dari rumah sakit haji, dari Pandika dan RSUA. Di tumor board itu kita mengundang untuk melihat kasus-kasus mana dari antrian kita yang bisa dikerjakan di rumah sakit jejaring tersebut, Dr. Sukamto. Iya. Kalau dari rumah sakit haji, Dr. Santuko, kemudian dari Sulandi ada Dr. Putu, di RSUA ada Dr. Pungki. Jadi kita berusaha bagi-bagi.
Jadi dari tumor pun itu kita evaluasi benar operabilitasnya, kemudian di fasilitas itu ada visi apa enggak, itu kita dalam perbaikan terus Dr. Sukamto. Terima kasih Dokter. Iya. Terima kasih masukan. Mungkin itu sistemnya Dr. Brahmana yang pernah cerita waktu di MER itu bahwa membagi teman-teman onkologi ini ke beberapa rumah sakit sehingga pasien bisa dikerjakan tidak hanya di Sutomo gitu, untuk mengurangi. Sudah dilakukan. Yeah. Jadi begini Dr. Kamto, jadi kita Dr. Wita dan tim semua onkologi ini sampai membuat sistem itu. Jadi artinya Suwandi sudah dibagi, RSUA sudah dibagi, Dr. Pungki sekarang di RSUA itu 3 operasi, 4 operasi seminggu itu. Dr. Putu di Suwandi juga kira-kira 4 operasian. Di haji saya tanya kapan itu 3 operasi seminggu gitu. Tapi ya nanti kita akan formulasi terus, karena kalau kita mendidik sebanyak-banyaknya ya, tetapi kadang-kadang itu di daerah itu yang menjadi penghambat bukan karena SDM-nya, tetapi karena plafon dan lain-lain. Contoh misalnya ada onkolog di rumah sakit tipe B atau tipe C. Tapi ketika itu misalnya operasi stadiumnya bukan stadium dini, seharusnya bisa mencapai R itu residunya 0 dengan join urologi, join bedah digestif dan lain-lain, akhirnya lapor ke kita, Dr. Kamto. Mohon maaf dok, plafonnya tidak cukup. Jadi akhirnya beberapa SPOG ini juga akhirnya tidak bisa bekerja maksimal itu. Jadi memang banyak kompleks, Dr. Kamto. Tapi terima kasih masukannya, makasih. Ya. Dr. Brahmana, saya kira jadi pasien-pasien yang datang ke Sutomo biasanya dirujuk ke sini, kemudian kita deliver ke katakanlah ke RSUA, ke Haji, ke Suwandi, itu nggak ada masalah ya, artinya kita rujuk. Jadi dipilih Dr. Pujo, dipilihi, terus terang dipilihi yang kira-kira kalau misalnya melibatkan join op 4 bidang yang tidak kita rujuk ke RSUA, nanti RSUA megap-megap juga, ya. Suwandi juga megap-megap. Tapi artinya sistem yang ada memungkinkan ya, jadi pasien itu kita harus memungkinkan ya. Sistem administrasi memungkinkan. Ya. Oke. Begini Dr. Pujo, jadi saya menambahi, bukan kita merujuk, karena kalau kita merujuk tidak boleh, karena kita kan tersier. Jadi kita tawarkan ke pasien, apakah mau dikerjakan misalnya di Suwandi atau rumah sakit haji. Jadi nanti pasien itu minta lagi ke primernya dia. Jadi vaskes primernya untuk langsung minta rujukan ke Suwandi misalnya begitu. Jadi yang merujuk ke sana. Betul. Karena kalau ke sana tidak boleh. Jadi rumah sakit akan nanti diprotes saya nanti kenapa pasien kok merujuk ke sana semua begitu ya. Jadi kita tawarkan ke pasien kalau di sana antrian lebih pendek, di sini antriannya bisa 6 bulan misalnya begitu. Kalau mau jadi kita sarankan pasien untuk kembali ke vaskes primernya. Nah, dari situ dia minta supaya dirujuk langsung ke haji misalnya gitu Dr. Sukamto. Beberapa kali kita begitu. Datanya bisa disertakan ya? Bisa kita sertakan. Artinya pasiennya nggak dimulai awal lagi. Yang sudah kita lakukan pemeriksaan kita sertakan. Oke, iya. Dan para SPOG onkolog setempat ikut tumor board. Iya. Ikut tumor board. Bahkan pagi ini tadi saya lihat teman-teman dari Banjarmasin juga terlibat. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi Dr. Brahmana tentang ini ada CA ovarium dirujuk ke Sutomo 6 bulan di kemo penyakit dalam recurrent. Penyakit dalam yang monggo silakan. Jadi gini, saya kebetulan di MPPK ini juga yang ngurusi masalah tumpang tindih atau sharing kompetensi. Sebetulnya intinya di sebuah rumah sakit bisa melakukan kemo asal ada tim onkologi. Jadi tidak harus di kemo oleh teman-teman dari penyakit dalam. Siapapun saya kira bisa melakukan selama ada kompetensinya. Jadi selama ada kompetensinya. Tetapi kita tetap menghargai bahwa kita saling menghargai lah. Kalau dia datangnya ke sana ya monggo silakan. Kalau misalnya ke sini ya nggak ada masalah. Yang penting tidak saling menghilangkan. Saya kira masalah ini bisa terselesaikan karena banyak sekali memang dan terkait dengan biaya dan sebagainya. Kadang-kadang
ada aturan seolah-olah untuk kemo harus dikerjakan oleh ini saja, rasanya kok ini sudah bisa diperbaiki, tetapi memang yang penting adalah kompetensi melakukan kemoterapi, bukan hanya memasukkan obatnya saja, tetapi persyaratan menangani komplikasi dan sebagainya. Dr. Brahmana mungkin ada komentar pertanyaan yang keempat. Terima kasih. Jadi mengenai kemoterapi. Jadi kita sedang berjuang menuju ke sana, Dr. Pujo. Jadi kita berjuang untuk menjadi satu tim yang kuat. Tim itu di mana termasuk medical oncologist ada di sana, misalnya demikian. Jadi bukan kita terpisah total, begitu sebaiknya demikian. Karena mungkin saya utarakan juga, sebetulnya orang kanker itu tidak ada dokter yang hebat, tidak ada loh. Yang ada itu tim yang hebat. Nah, kemudian tantangannya di Indonesia ini adalah membentuk tim yang hebat itu Dokter Pujo. Jadi ini tantangan itu. Tapi tidak apa-apa, kita akan menuju ke sana tetap bersemangat kita. Nah, kalau kembali ke pertanyaannya, 6 bulan di kemo kemudian kambuh, terus terang kalau detail kita tidak bisa komen karena kita tidak mengetahui penyakitnya, tetapi sebagai informasi, pada kanker ovarium yang advanced stage itu 80% akan terjadi recurrency, 80% akan terjadi recurrency, dan 80%-nya lagi itu dalam 2 tahun pertama. Jadi kalau demikian, di kemo kok kambuh, ya memang kemoterapi itu bukan bersifat jaminan kemudian sembuh seterusnya. Berbeda kalau misalnya stadiumnya masih stadium dini. Mungkin saya asumsikan stadiumnya memang sudah stadium lanjut. Jadi saat ini di RSUA pun sedang kita bentuk tim, di mana ada medical oncologist, ada gynecologic oncologist, semua didiskusikan jadi satu. Gitu Dr. Pujo masih. Oke, ya. Jadi yang penting tim yang kuat ya, bukan ya. Bukan individu. Individu yang pinter, bukan. Ya. Mungkin masih ada pertanyaan dari saya nambahin sedikit Dr. Pujo. Ya, monggo silakan. Tentang kasus yang si Alvarium dirujuk ke Dr. Sutomo, dirawat oleh penyakit dalam, itu menurut saya ya kita nggak bisa komentar, betul kata Dr. Brahmana. Si Alvarium itu sudah dioperasi atau belum, gitu ya. Kalau misalnya si Alvariumnya oleh pejabat semua sudah dioperasi ya, mungkin salah merujuknya ya, mestinya ke penyakit dalam. Sorry, terkait dengan organnya ya. Bukan apa, karena kita akan bisa mengevaluasi. Itu penting banget seperti kata Dr. Brahmana tadi, dilakukan reopen untuk menentukan stadium dengan jelas misalnya begitu, dan kemudian setelah kemo berapa seri kita evaluasi progresivitasnya, apakah responsif, apakah persisten, itu perlu evaluasi. Makanya kalau saya mengingatkan teman-teman, kalau sudah dibuka di daerah dan panjenengan ya mestinya dirujuknya ke yang sesuai dengan organnya gitu ya. Jadi dan opsi evaluasi gitu. Jadi bukan ke teman sehat penyakit dalam. Itu aja mungkin tetap. Ya, sekedar mengingatkan aja. Tumpang tindih, sharing kompetensi ini selalu ada, akan selalu ada, dan intinya tidak saling menghilangkan dan hati-hati berkomentar kepada pasien. Ya. Yang di sini pun, yang di kemo, kemudian recurrent ya banyak. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan Dr. Brahmana tadi, tergantung stadiumnya. Jadi kita tahu bahwa kanker itu ya kalau istilah sembuh itu rasanya kok enggak ya kalau di kanker itu. Yang ada mungkin complete respon, partial respon, no respon, atau progressive disease. Jadi tetap pasien-pasien kanker itu tetap harus kontrol lah, kira-kira intinya seperti itu. Baik, masih ada Dokter? Mungkin Boke, ya, kita sharing Dr. Pujo ya. Jadi mungkin kita minta pendapat sejawat-sejawat semua di daerah. Jadi apa yang kita alami di sini itu, satu, kita dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali mendapat rujukan, seringkali itu saya lupa angkanya, nanti coba kita kumpulkan, seringkali ada rujukan, sudah operasi itu tidak ada PA-nya memang Dr. Pujo, tidak ada PA-nya. Jadi ini memang masalah kompleks. Nanti kita masukkan dari panjenengan semua. Saya mengerti kompleksitas masalah ini di daerah. Tanpa ada PA dan memang bukan keselip, memang tidak diperiksakan PA gitu. Nah, kemudian yang kedua yang mungkin bisa kita hindari, yang preventable adalah ketika operasi, kemudian kita tidak pernah ketemu pasiennya lagi, tidak mengkomunikasikan hasil PA-nya. Tapi hasil PA-nya ada itu sebetulnya itu. Hasil PA-nya ada. Jadi
pasien tidak ketemu lagi sama dokternya. Tapi mungkin bukan salah dokternya, mungkin saja memang pasiennya tidak kontrol, dianggap sudah selesai dan lain-lain. Jadi itu masalah-masalah kompleks yang coba kita pecahkan sama-sama, Dr. Pujo. Terima kasih. Baik, ya, jadi saya kira banyak komunikasi yang mungkin tidak bagus ya. Jadi ya kita mungkin tidak serta-merta menyalahkan pasien ya. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien, kapan harus kontrol, apa risikonya kalau tidak kontrol dan sebagainya, tentunya mungkin akan mengurangi risiko ini. Jadi rasanya tetap komunikasi ini penting. Ada pendapat mungkin dari teman-teman tentang kalau di PA ini ya mungkin, dan ini setelah rasanya memang setelah era BPJS ya Dr. Brahman. Dulu biasanya di PA semua, sekarang ini mungkin ada perhitungan yang meleset mungkin dari, padahal saya kira teman-teman dari PA saya kira sudah mengajukan sendiri mungkin perhitungan tersebut. Baik, mungkin masih ada Dokter Seto, ada yang bertanya langsung atau sementara memang masih belum ada dokumen ini. Mungkin yang jelas hadir juga ada guru Prof. Haryadi. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Haryadi. Sehat, Prof. Haryadi. Dr. Wita, ada komentar lainnya mungkin? Jadi di Surabaya ini kira-kira ada beberapa center ya, Dr. Brahmana ya. Jadi RSAL bisa, kemudian Haji juga memungkinkan. Kemudian Suwandi, RSUA, dan Sutomo. Saya kira memang, memang karena kalau untuk yang tipe A nggak ada masalah mungkin. Tapi yang tipe B memang tergantung plafonnya, dan mungkin ini nanti bisa juga kita upayakan sehingga yang di sana pun juga mungkin bisa melakukan yang lebih. Kasihan, menurut saya kok ada seorang onkolo hanya melakukan operasi yang simpel-simpel saja, itu juga kompetensinya lama-lama bisa hilang, bisa berkurang. Jadi mestinya ya tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin eman-eman saya kira. Mungkin masalah biaya nanti bisa kita bicarakan dengan BPJS. Ya, intinya kita ingin membantu masyarakat dioperasi di tempat yang terdekat, nggak antri yang berkepanjangan, dan ya akhirnya yang ada hanya ketidakpuasan saja. Belum lagi kalau berakhir dengan hasil yang kurang baik. Misdiagnosis tadi Dokter Brahmana. Jadi di sini sudah di tumor board, kemudian dugaan memang mengarah ke kanker, tetapi ternyata dibuka, dilalah kebetulan dokter Kamto berbaya hati mau membantu pasien, dibuka ternyata hasilnya cuman sebuah endometriosis. Kira-kira gimana, Dokter Brahmana? Terima kasih, Dr. Pujo. Saya itu justru mengenai hal-hal ini, saya itu tidak pernah lupa pesannya Dr. Pujo itu, bahwa anamnesis itu penting juga. Kadang-kadang kita mendapat pasien, saya ini ada kista dok, kemudian kita tanpa anamnesis langsung kita USG. USG-nya gambarannya kompleks, kita curiga ovarium. Padahal USG-nya itu sebetulnya kalau kita amati lagi lebih cermat mungkin kista endometriosis. Apalagi kalau kita cocokkan dengan anamnesisnya, dysmenorrhea hebat, dyspareunia, tidak punya anak atau anaknya satu dan lain-lain. Nah itu kelewat kita lah. Kalau misalnya didukung oleh anamnesis, gambarannya kistanya kompleks nih, tapi sebetulnya bersekat-sekat, tapi sekatnya tipis, tidak ada flow-nya di dalam sekatnya, tidak ada tonjolan-tonjolan lain, kemudian keluarnya dysmenorrhea, dyspareunia, ya lebih cocok kista endometriosis. Nah, kadang-kadang kita itu melupakan simpel anamnesis. Jadi bisa dibantu oleh anamnesis. Kemudian, tapi tidak pasti kemudian tegak juga. Beberapa kali di kita itu operasi yang diduga ovarium memang endometriosis, ada. Kadang-kadang bukan hanya endometriosis, mungkin ternyata dari uterus pun juga bisa degenerasi kistik menyerupai kista ovarium. Jadi sangat mungkin terjadi, tetapi paling tidak kita berusaha secermat mungkin melakukan basic pemeriksaan
terhadap pasien. Jadi mulai dengan anamnesis, diagnosis fisik umum, diagnosis fisik khusus obstetrik ginekologi. Mungkin dari saya demikian, Dr. Pujo, Mas. Iya. Ya, saya ingat dulu itu istilahnya kak tutup ya, buka tutup. Ya. Jadi hanya dibuka tutup saja. Mudah-mudahan enggak lah kita lebih, apalagi rumah sakit tipe A ya dengan segala macam fasilitasnya, bukan mempersulit pasien, tetapi kita lebih perfect lah, sehingga betul-betul kita bisa melakukan sesuatu yang seperti yang diharapkan. Memang saya selalu ya di praktek, kalau ada pasien dengan kista nyeri, itu saya lebih senang. Apalagi kalau ada kaitannya dengan menstruasi, ini pasti kemungkinan besar endometriosis. Dan saya selalu bilang ke pasien, kalau kanker itu, ini yang berkali-kali saya sampaikan, definisi sakit pada masyarakat kita, itu sakit itu kemeng, cekot-cekot, nyeri. Kalau cuman perut membesar, seperti hamil itu, kalau nggak nyeri, itu bukan dianggap penyakit. Apalagi CA cervix. CA cervix itu kalau perdarahan, keputihan itu kadang-kadang bukan penyakit. Baru datang kalau sudah kemeng cekot-cekot. Padahal kalau sudah kemeng cekot-cekot itu ya sudah stadiumnya lanjut. Ini yang, nah definisi ini yang saya kira harus dirubah pada masyarakat ini. Baik, masih ada lagi mungkin Dr. Vita ada tambahan mungkin? Sedikit tentang misdiagnosis tadi, Dokter. Jadi memang diagnosis pastinya itu setelah kita lihat, kita buka, kita lihat, kemudian PA yang membuktikan begitu gitu ya. Jadi baru sadar bahwa ternyata. Jadi ada baiknya memang selama ini kalau kita tumor perut kita mengundang radiologi kan, Dok. Jadi itu kita menfeedbackkan. Ya, apa yang secara imaging itu tadi katakan misalnya si ovarium ternyata endometriosis, itu kita feedbackkan. Jadi gambarnya itu mereka dan kita belajar lagi. Oh, gambar yang seperti ini, imaging seperti ini ternyata itu zina. Yang tadinya kita bilang solid ovarial tumor ternyata myom subserus misalnya begitu. Itu kita feedbackkan. Jadi sama-sama belajar, Dok. Itu aja. Kita belajar. Kalau kita USG aja kita jadi yakin oh ini yang gini nih yang kita buka ternyata endometriosis gitu. Kalau melibatkan yang lain MRI atau CT scan kita mengundang radiologi yang bersangkutan karena ini diskusi untuk sama-sama belajar. Itu aja, Dok. Baik, terima kasih Dr. Wita. Dr. Seto masih ada? Ini tidak ada, Dok. Nah, tapi mungkin karena sudah waktu yang mendekati, monggo bila diperkenankan Dr. Pujo atau Dr. Wita memberikan rangkuman atau resume bagaimana dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tentang bagaimana kalau ternyata operasi ganas atau bagaimana pada kondisi hamil atau bagaimana pasien yang menunggu di rangkuman secara sekilas diskusi kita hari ini, Dok. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Seto. Jadi alhamdulillah kita ya ngobrol bareng, tanya apa saja tentang kanker ovarium yang memang saya kira cukup banyak. Betul ya, Dr. Brahmana, Dr. Wita? Kasusnya lebih banyak ini daripada kanker yang lain ya. Yang jelas operasinya lebih banyak, Dr. Pujo, karena ya, semuanya dioperasi. Semuanya dioperasi ya. Kalau saya cervix kasusnya lebih banyak tapi nggak dioperasi ya. Menunggu sinar, menunggu radiasi. Mungkin Dr. Brahmana, Dr. Wita ada message, ada pesan-pesan. Silakan Dr. Brahmana dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih sejawat semua, senior semua. Jadi message dari saya cuma satu. Yang paling penting adalah pemeriksaan fisik yang baik mulai dari anamnesis. Kemudian yang kedua, edukasi yang baik ke pasien. Kalau misalnya pasien tidak bisa dirujuk, kerjakan saja sekonservatif mungkin dengan catatan edukasi. Kalau gini ganas harus dirujuk. Demikian mungkin. Kemudian yang harus dicermati juga, kalau tumor marker untuk yang usia di bawah 30, jangan lupa tumor marker untuk germ cell, LDH, alfa fetoprotein, beta HCG. Jadi bukan Ca125. Kemudian yang keempat, USG dari yang basic saja, tidak langsung harus semua CT scan. USG itu kadang-kadang kita lebih mudah mendiagnosis kista endometriosis daripada lewat MRI. Begitu disodori MRI, gambarannya bingung kita terbiasanya lihat USG begitu. Jadi dari saya tetap semangat, kerjakan sebaik mungkin yang bisa kita bisa, dan yang satu prinsip etik itu adalah do no harm. Jadi do no harm kepada pasien. Jadi yang bisa kita terjemahkan oleh kita masing-masing. Terima kasih, Dr. Pujo. Oke, terima kasih Dr. Brahmana. Dr. Wita? Tidak ada, Dok. Cukup, Dok. Nah, terima kasih banyak. Jadi saya kira
lagi-lagi komunikasi ya. Komunikasi kepada pasien ini penting sekali. Mulai anamnesis ya. Kalau mulai dari anamnesis itu sudah bentuk komunikasi. Kalau di situ kita sudah masuknya enak, pasien itu gampang lah dimotivasi. Tapi kalau langsung di OSG langsung disiapkan operasi, Pak, ini nanti kalau ada apa-apa masalah. Yang kedua, hati-hati berkomentar, dan kita juga selalu mengingatkan jangan pernah mengomentari pekerjaan sesama sejawat. Apalagi kalau dimulai dengan waduh, dioperasi di mana, dioperasi siapa, lu. Hati-hati betul, dan kita di sini juga selalu melakukan itu. Bukan berarti kalau ada teman yang nggak benar kita diamkan, enggak. Ya kalau perlu ya kita ingatkan. Kemudian kalau nggak berani mengingatkan ya kita punya organisasi profesi, kita bisa menyampaikan ke organisasi profesi. Intinya ya saling mengingatkan lah supaya tidak terjadi masalah. Karena ya saya dengan Dr. Pramana ini kasus-kasus di POGI, di ID itu semuanya masalahnya masalah komunikasi. Kemudian saya kira ya itu ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi semuanya saya kira sudah mempunyai niat baik untuk membantu masyarakat. Dan kalau soal sembuh semuanya ada di tangan Allah, ya kita hanya bisa berusaha. Itu poin yang selalu kita sampaikan ke pasien. Jadi jangan berlebihan. Apalagi kalau ibu nggak saya operasi, mungkin ibu sudah nggak ada. Kalau ada statement seperti itu tambah nemen lagi. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman sejawat, para guru besar sebanyak hampir 200 orang ya. Hampir 200 orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bincang kita yang selama 1 jam ini. Dan terima kasih Dr. Pramana yang luar biasa inovasinya, Dr. Wita juga di onkologi yang selalu melakukan inovasi-inovasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan teman-teman profesi semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Pujo dan juga kepada seluruh panelis dan narasumber Dr. Pramana dan Dr. Wita. Jadi alhamdulillah sudah selesai kelas yang ke-18 ini mengenai kanker ovarium. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mengikuti acara TAS setiap hari Rabu pukul 10. Untuk sekedar info saja, untuk tema berikutnya nanti akan ada retensio urin. Kalau nggak salah dari info pendaftar sudah 200 lebih. Jadi insya Allah bermanfaat. Persembahan dari Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER. Terima kasih kami aturkan sekali lagi kepada seluruh guru-guru besar, ada Prof. Riyadi, Dr. Nadir, Dr. Gatot, Dr. Pujo, Dr. Bita, dan Dr. Pramana. Kita jumpa lagi minggu depan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Dr. Pujo, Dr. Bita. Salam.